Semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini saya ingin menanggapi sebuah narasi dari Ade Armando yang menanggapi Paus Fransiskus ke-266, teman-teman. Ade Armando ini sangat mengagumi, ya, salah satu pengagum dari Paus Fransiskus. Tentunya dalam hal di mana Paus Fransiskus membawa nilai-nilai atau angin segar dalam toleransi beragama, teman-teman. Kita lihat sendiri, kita dengar sendiri bagaimana ulasan-ulasan narasi-narasi dari Paus Fransiskus tentang perdamaian, teman-teman. Nah, kali ini Ade Armando, ya, itu menanggapi pernyataan Paus Fransiskus yang berjudul "Semua agama adalah jalan menuju Tuhan". Hei, teman-teman, kali ini saya tidak setuju, justru, teman-teman, ya. Kali ini saya tidak setuju bahwa semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Bagaimana bisa? Karena setiap agama itu memiliki doktrin yang berbeda-beda, ya. Memiliki Tuhan yang berbeda-beda, tidak sama, teman-teman. Mengapa saya katakan Tuhannya berbeda-beda? Karena jalan keselamatannya berbeda. Kemudian sorga dan neraka yang diajarkan juga berbeda. Kemudian cara masuk sorganya tiap-tiap agama itu juga berbeda, ya. Jadi saya sangat tidak percaya bahwa semua agama ini, ya, itu adalah jalan menuju Tuhan. Justru kalau begitu, untuk apa saya pindah dari Islam ke Kristen, teman-teman? Cukup saja saya di agama saya yang lama. Kalau semuanya juga menuju Tuhan, tentu maksudnya di sini adalah menuju Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Dengan kata lain, menuju Sang Khalik yang Esa itu, begitu, pencipta langit dan bumi, teman-teman, ya. Nah, ini saya teringat dengan pepatah Romawi yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Wow, tadinya banyak orang tidak paham, ya. Apa sih arti filosofis, ya, dari ungkapan ini, banyak jalan menuju Roma. Tapi kalau kita pelajari sejarah perjalanan manusia, tentunya perjalanan kerohanian dari manusia, itu lama-lama ini akan kita lihat, teman-teman, bahwa semua orang back to Roma, ya, back to Roma, teman-teman. Makanya dibuka begitu banyak jalan menuju Roma. Nah, kalau kita baca asal usul, ya, yang berkaitan dengan pepatah ini,
Nah, ini arti filosofinya ini bahwa untuk mencapai satu tujuan jangan hanya terpaku pada satu cara, begitu teman-teman. Saya setuju kalau itu mencapai tujuan hal-hal yang bersifat duniawi. Contoh, untuk jadi kaya itu banyak caranya, untuk jadi pinter itu banyak caranya, ya. Untuk pergi ke Jakarta itu banyak jalannya, bisa lewat Puncak, bisa lewat jalan tol Cipularang, ya kan? Banyak jalan menuju Jakarta begitu, tapi tidak dalam hal menuju Tuhan, teman-teman ya. Ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya pendapat ini ya, mengatakan bahwa Tuhan semua orang itu sama. Ya betul, Tuhan semua orang sama, yang menciptakan semua manusia itu satu Tuhan, tapi yang diyakini oleh manusia itu tidak sama. Begitu ya, itu persoalannya. Ya kan? Nah, jadi saya setuju ya himbauan dari Bapak Paus Fransiskus tentang perdamaian, tentang toleransi, ya. Itu saya sangat setuju ya. Tapi dalam hal yang satu ini, untuk mencapai perdamaian dunia, itu semua agama disamakan begitu. Ya, harus digeneralisir ya, bahwa semua agama itu Tuhannya sama. No. Kalau begitu, untuk apa ada perintah dari Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, untuk apa ada amanat agung kalau semua agama itu Tuhan yang bikin? Nah, karena di sini juga dinyatakan ya bahwa agama itu Tuhan yang bikin gitu. Aduh ya, jadi semua agama yang bermacam-macam itu Tuhan yang bikin gitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, untuk tidak memperpanjang, mari kita dengarkan aja deh ya bagaimana ulasan dari Bapak Ade Armando tentang pernyataan dari Paus Fransiskus. Karena saya khawatir jangan-jangan ini permulaan dari rancangan antikristus untuk membuat one world religion, teman-teman ya, yaitu penyatuan semua agama di dunia. Nah, untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama dan tolong berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda ya. Apakah Anda setuju dengan Ade Armando atau Anda setuju dengan saya? Karena bagi saya kompromi no, toleransi yes. Kita bisa bertoleransi tanpa harus berkompromi di dalam iman. Ya, tidak harus melacurkan iman kita demi toleransi, demi perdamaian. Karena di akhir zaman antikristus akan menyuguhkan perdamaian dunia yang semu, teman-teman ya. Hati-hati sekali, terutama bagi kita orang percaya. Karena sekali lagi, kalau semua agama itu diperkenankan oleh Tuhan Yesus ya, dan itu adalah buatan Tuhan ya, untuk apa ada amanat agung? Itu saja ya. Untuk apa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bagaimana mungkin? Oke teman-teman, selamat menyaksikan dan saya tunggu komentar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya, Paus Fransiskus itu memang mengagumkan. Buat saya, pemuka agama semacam inilah yang diperlukan masyarakat dunia saat ini. Saya baru saja membaca bahwa dalam kunjungannya ke Singapura tanggal 13 September yang lalu, dia mengatakan, semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Itu dia sampaikan di sebuah pertemuan kaum muda antar agama. Kemudian pada 17 September, dia menyampaikan pesan serupa di sebuah konferensi anak muda antar agama di Tirana, Albania. Menurutnya, keberagaman agama adalah sebuah anugerah Tuhan. Syukuri keberagaman tradisi Anda sebagai kekayaan yang diberikan Tuhan, ujar Paus. Kesatuan bukanlah keseragaman, tambahnya, dan keberagaman budaya dan agama kita adalah berkah dari Tuhan. Ini luar biasa. Dia adalah orang nomor 1 dari 1,4 miliar pemeluk agama Katolik sedunia.
Dia tidak bicara bahwa Katolik adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia untuk masuk surga. Dia tidak mengatakan Katolik adalah agama terbenar. Dia justru mengatakan semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Di Singapura, Paus juga mengingatkan kaum muda agar tidak berdebat tentang agama yang lebih baik. Menurut Paus, umat beragama sebaiknya menghindari kata-kata seperti agama saya lebih penting daripada agama Anda, atau agama saya yang benar, agama Anda tidak benar. Kata-kata semacam itu menurutnya hanya akan mengarah pada kehancuran. Saya terjemahkan lagi deh sebagian pernyataan Paus dalam pertemuan itu. Begini kata Paus, semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Terdapat banyak bahasa untuk mencapai Tuhan, tapi Tuhan adalah Tuhan buat kita semua. Hanya ada satu Tuhan dan masing-masing kita memiliki bahasa untuk mencapainya. Ada yang Sikh, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen, tapi jalannya berbeda. Begitulah kata-kata Paus yang luar biasa. Dalam pertemuan itu, Paus juga mendorong kaum muda untuk terlibat dan mempertahankan dialog antar agama. Untuk dialog antar agama di kalangan kaum muda dibutuhkan keberanian, karena masa muda adalah masa keberanian dalam hidup kita, katanya. Apa yang disampaikan Paus adalah sebuah pernyataan penting untuk membangun sebuah dunia yang damai, sejahtera, dan bersahabat. Di berbagai kesempatan sebelumnya, Paus sudah mengeluarkan pernyataan tentang agama universal ini. Namun kali ini dia mengulangnya kembali dan memperoleh sambutan yang luar biasa. Saya pada dasarnya berpandangan serupa dengan Paus. Saya adalah Muslim, tapi saya tidak menganggap hanya Islam agama yang benar. Tentu saja pernah saya memiliki pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran. Tapi perjalanan hidup membawa saya tiba pada satu keyakinan bahwa Tuhan memang menciptakan keberagaman, termasuk keberagaman agama. Dan masing-masing pemeluk agama akan menjalani cara untuk mencapai Tuhan dengan jalan mereka masing-masing. Saya sepenuhnya bahagia bahwa manusia sepenting Paus Fransiskus mengatakan itu kepada umatnya dan juga kepada dunia. Tentu saja tidak semua orang setuju. Salah satu yang menentang pernyataan Paus adalah Joseph Strickland, mantan uskup di Texas, yang dipecat tahun lalu oleh Vatikan karena sikapnya yang terus menentang Paus. Melalui akun X-nya, Strickland meminta Paus untuk tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Menyangkal hal ini berarti menyangkal Dia. Jika kita menyangkal Kristus, Dia akan menyangkal kita, tulis Strickland. Calvin Robinson yang memimpin sebuah gereja di Michigan bagian barat juga menegur pernyataan Paus dalam sebuah posting di X. Pernyataan Paus bertentangan dengan kitab suci, tulisnya di X. Kitab suci mengajarkan kita sebaliknya, tulis Calvin. Gerbang menuju surga itu sempit. Robinson menambahkan, dalam kata-kata Kristus sendiri, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikabarkan ketika Paus Fransiskus mengeluarkan pernyataan serupa dalam sebuah acara pertemuan lintas agama di Kazakhstan pada 2022, Uskup Athanasius Schneider di negara itu memperingatkan bahwa pernyataan Paus itu akan melahirkan supermarket agama di mana setiap orang bisa membeli apa yang cocok buat dirinya. Sebagian pemuka Katolik juga menekankan bahwa apa yang dilontarkan Paus berbeda dengan pernyataan Santo Cyprianus dari Kartago pada abad ketiga bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi kritik-kritik tersebut tidak menyurutkan semangat Paus untuk terus menyuarakan seruan bahwa kita semua umat beragama di dunia sebenarnya akan mengikuti jalan agama masing-masing menuju Tuhan. Paus Fransiskus terasa sekali percaya bahwa masyarakat dunia memerlukan dialog dan komunikasi antar budaya, dan komunikasi ini hanya bisa dilakukan bila masing-masing pihak menghormati pilihan pihak yang lain. Arti penting dialog sangat ia tekankan ketika ia bicara di Singapura dan Albania. Paus meminta kaum muda lintas agama untuk bergerak maju dengan mengambil risiko. Kaum muda harus memiliki keberanian untuk membangun, untuk meninggalkan zona nyaman. Bergeraklah keluar, ambil risiko, jangan takut, kata Paus memberi semangat. Ketakutan adalah sikap diktatorial dan itu akan melumpuhkan dirimu. Menurut Paus, anak muda dapat menggunakan keberanian untuk hal-hal yang tak bermanfaat atau justru dapat menggunakannya untuk terlibat dalam dialog.
Bagi Paus, dialog antar umat adalah sebuah keniscayaan untuk memperbaiki dunia. Menurutnya, para pemimpin diktator di dunia selalu berusaha untuk menyingkirkan dialog. Karena itu, anak-anak muda harus terus mempertahankan sikap berani berdialog. Paus mengajak anak-anak muda untuk melakukan apapun yang bisa untuk mempertahankan dialog. Karena dialog antar agama adalah sesuatu yang dapat membuka jalan. Dengan nada sejuk, Paus berkata kepada para anak muda yang hadir di acaranya, "Kalau kalian sejak muda telah berdialog, maka kalian akan melakukannya lebih banyak lagi ketika menjadi dewasa, baik sebagai warga maupun politisi." Yes, berdialog itu penting. Betul, saya setuju. Berdialog antar umat beragama tentunya yang kondusif tentu penting untuk saling mengenal. Kalau saling mengenal, maka bisa saling menghargai, tetapi tidak dengan cara meleburkan iman masing-masing menjadi satu. Itu persoalannya.